Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ladang Batu Entertain yang akan memberikan informasi terkini, terbaru, dan terpercaya untuk kita bersama. Baik teman-teman para pejuang NIP P3K tahun 2021 nanti, ini ada sedikit kabar baik, kabar gembira untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin di kabupatennya tidak bisa mengikuti rekrutmen P3K tahun 2021 karena tidak diajukan oleh kabupaten atau kotanya masing-masing. Maka dari itu, kabar gembira bagi teman-teman guru honorer boleh mendaftar P3K 2021 di daerah lain. Bagaimana mekanismenya? Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Teman-teman, pendaftaran CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2021 rencananya dibuka pekan ke-3 Mei. Di pekan 3 Mei, minggu ke-3 Mei ya teman-teman. Jika dalam rekrutmen P3K 2019, honorer K2 hanya bisa mendaftar di daerahnya sendiri, sehingga mengakibatkan banyak yang tidak bisa mendaftar karena daerahnya tidak membuka rekrutmen. Nah, tahun ini pemerintah mengubah mekanisme tersebut sehingga membuka peluang lebih banyak untuk honorer. Jadi terbuka P3K 2021 nanti untuk mendaftar di daerah lain. Jadi kata Mas Menteri Nadiem Makarim beberapa kali sudah menyampaikan kebijakan pemerintah dalam rekrutmen guru P3K 2021. Salah satunya terkait pendaftaran. Kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian juga menyebutkan rekrutmen guru P3K ini terbuka untuk seluruh guru honorer tanpa terkecuali. Tidak ada perbedaan antara guru honorer tua, muda, sekolah negeri, atau swasta. Semuanya bisa ikut selama memenuhi persyaratan. Jadi, rekrutmen guru P3K tidak lagi dibedakan mana honorer K2, mana yang non-kategori. Semuanya bisa mendaftar karena formasinya banyak teman-teman. Jadi kebijakan lainnya, guru honorer yang di daerah tidak membuka rekrutmen P3K bisa mendaftar di daerah lain. Ini seperti model rekrutmen CPNS yang bisa memilih daerah walaupun berbeda dengan domisili teman-teman. Dan teman-teman juga memberikan kebijakan bagi guru honorer yang lulus passing grade, tetapi formasinya terbatas. Bisa menggunakan nilainya untuk rekrutmen tahun berikutnya teman-teman. Jadi nggak usah sedih ya, karena Kemendikbudristek berupaya keras untuk menumbuhkan semangat belajar guru honorer. Jadi mereka harus yakin dan percaya diri agar ketika tes P3K bisa lulus. Pemerintah sangat ingin menyelesaikan masalah guru honorer, tetapi kualitas tetap harus terjaga. Jadi fasilitas guru belajar menghadapi tes P3K diberikan oleh Kemendikbudristek agar 742.000 guru honorer sebagian besarnya bisa lulus. Ayo teman-teman, semangat untuk belajar, ayo untuk terus belajar agar bisa lulus P3K. Saya yakin semua guru honorer ini bersemangat untuk meraih statusnya yang namanya ASN. Maka dari itu teman-teman, mari kita tingkatkan cara belajar kita untuk menghadapi tes P3K tahun 2021 nanti. Karena seandainya di daerah kita tidak buka rekrutmen P3K, kita bisa memilih di daerah lain. Kalau kita sebagai guru honorer, intinya adalah sebagai guru honorer, apapun jenis guru honorernya. Tidak pilih kasih, baik itu tua, muda, maupun sekolah atau swasta.
semuanya bisa ikut rekrutmen di daerah lain. Maka dari itu berpaculah, raihlah untuk menjadi ASN P3K tahun 2021 ini. Kemudian teman-teman, P3K tahun 2021 nanti hanya membuka satu portal saja teman-teman. Di pendaftarannya melalui CASN ya, yang akan menggunakan satu portal pendaftaran. Jadi portal tersebut yaitu Sistem Seleksi Calon ASN atau SSCASN yang bisa diakses melalui SSCASN Go.id. Jadi dengan menggunakan portal ini, peserta seleksi CASN atau CPNS 2021 tidak perlu lagi mengunggah sejumlah dokumen. Begitu banyak dokumen, tidak teman-teman. Jadi kita dipermudah dalam melakukan proses pendaftaran secara terpusat melalui laman SSCASN di SSCASN Go.id. Jadi portal ini akan terintegrasi dengan data kita. Data apa? Data NIK, data Dukcapil, data Dapodik Kemendikbud, data STR di Kementerian Kesehatan, dan akses data ijazah dan akreditasi perguruan tinggi di Kementerian Ristekdikti. Maka dari itu fitur ini sudah ditingkatkan ya. Jadi peserta seksi CASN atau CPNS tidak perlu lagi mengunggah begitu banyak dokumen nanti karena sudah terintegrasi dengan data-data kita. Sebut saja dokumen seperti surat tanda registrasi atau STR bagi bagian kesehatan, ijazah, serta NUPTK pada saat mendaftar. Jadi kini cukup melalui portal SSCASN, peserta dapat mengakses seluruh informasi yang dibuka pemerintah. Jadi pemerintah membuka seleksi penerimaan calon operator sipil negara di tahun ini dalam tiga kategori, mulai dari sekolah kedinasan, CPNS, dan P3K. Ya. Maka dari itu tidak ambil pusing lagi teman-teman. Kita diberikan kesempatan untuk mendaftar di daerah lain seandainya di daerah kita tidak membuka P3K, dan juga akan terintegrasi dengan satu portal saja ya, karena terintegrasi dengan data-data kita ya, dan banyak begitu data, jadi tidak perlu lagi kita mengunggah banyak dokumen. Oke, itu saja teman-teman, mudah-mudahan ini kabar baik, kabar gembira untuk teman-teman untuk mengikuti tes P3K tahun 2021 nanti. Mudah-mudahan kita semuanya lulus menjadi ASN yang bermanfaat untuk diri kita. Oke, itu saja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.